wabarakatuh. Kita bertemu lagi adik-adik. Kita melanjutkan pelajaran CNC untuk kelas 11. Jadi setelah kita kemarin mempelajari tentang perhitungan mesin, waktu mesinan dan lain-lain, kita untuk pagi ini sudah mulai masuk ke ini adik-adik, teknik pemrograman. Jadi pemrograman dan pemesinan bubut CNC. Nah, jadi kita masih seputar mesin bubut ya. Jadi masih seputar mesin bubut CNC. Fresh-nya belum. Nah, kita untuk pagi ini sudah mulai masuk ke pemrograman. Nah, sebelumnya adik-adik, jadi sebelum kita masuk ke pemrograman, kita harus tahu dulu pemrograman itu eh, berasal dari kata program. Nah, di sini ada program mesin, program. Nah, program itu apa? Jadi program itu adik-adik adalah sejumlah perintah dalam bentuk kode yang dipakai untuk mengendalikan mesin. Nah, jadi adik-adik, untuk nanti setelah kalian nanti praktek CNC atau mengendalikan mesin CNC, kalian itu proses pengendaliannya sudah tidak manual lagi. Jadi sudah menggunakan kode-kode program. Seandainya saja mesin atau bubut pahat ini kamu mau majukan sekian mili. Nah, itu semuanya sudah dicatat dalam bentuk program, tidak usah menggerakkan secara manual. Nah, untuk program itu seperti itu. Lah, pemrograman sendiri adik-adik. Pemrograman itu adalah pemberian sejumlah perintah dalam bentuk kode yang dimengerti oleh mesin guna mengendalikan mesin tersebut. Nah, jadi ininya sama. Kalau pemrograman itu ya itu tadi sejumlah perintah ya yang adik-adik masukkan ke mesin dan mesin itu mengerti sehingga mesin itu nantinya itu akan bergerak sesuai keinginan adik-adik. Nah, seperti adik-adik ketika menggunakan komputer, nah seperti itu kan tinggal diklik masuk ke ini, tinggal klik masuk ke itu kan seperti itu. Nah, kalau di CNC nanti semuanya itu dalam bentuk kode. Nah, jadi perintahnya itu dalam bentuk kode, macam-macam nanti adik-adik. Nah, untuk bahasan yang pertama, jadi untuk teknik pemrograman mesin bubut CNC, kita harus tahu dulu struktur program. Nah, struktur program ini terdiri dari 5 hal adik-adik. Nah, yang pertama adik-adik, yang pertama itu adalah karakter. Nah, karakter ini adalah unit dasar untuk menyusun program CNC. Nah, jadi karakter ini unit dasar untuk menyusun program CNC. Nah, huruf yang digunakan itu ada 17 buah. Nah, itu bisa kalian adik-adik lihat, ada D, E, F, G, I, K. Nah, semuanya huruf-huruf ini itu mempunyai fungsi masing-masing. Jadi berbeda-beda fungsinya. Seandainya adik-adik tulis D itu nanti pahat harus bagaimana, E itu harus mesin harus bagaimana, F itu mesin bagaimana. Nah, itu semuanya ada fungsinya masing-masing. Nah, angka yang digunakan juga sama 0 sampai 9. Jadi 0 sampai 9 nantinya juga sama adik-adik. Semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Nah, tanda yang digunakan ada persentase ya, terus negatif, terus ada desimal, koma. Nah, itu nanti bisa disusun. Nah, akhirnya membentuk sebuah karakter. Nah, itu yang pertama itu adik-adik karakter. Nah, ini adalah fungsi dan spesifikasi yang tadi. Jadi kode-kode yang adik-adik bisa lihat di situ D, E, F, G dan lain-lain itu ada di sini. Contoh persentase ini ada program number, N itu nanti block number, fungsinya G preparatory function. Nah, kode run mode. Jadi nanti itu macam-macam fungsinya berbeda-beda. Nanti kalau adik-adik sudah belajar tentang programan nanti akan tahu fungsinya itu. Nah, itu adik-adik. Nah, bisa adik-adik lihat, nanti bisa adik-adik pelajari sendiri masalah karakter ini dan jangkauannya ini. Nah, yang kedua adik-adik. Nah, kata. Yang kedua kita masuk kata. Nah, kata ini terdiri dari satu huruf, karakter dan angka. Nah, misalnya N00, X25, Z-100. Nah,
Tiap kata harus memiliki satu huruf karakter dan angka di belakangnya. Jadi kalau kata itu adik-adik dia harus terdiri dari huruf dan angka. Nah, contoh ada ini N00 terus X25 Z-100. Nah, kalau di gambar bisa kalian lihat juga ini adik-adik. Jadi ada G55. Ini juga contoh kata. G01, Y60, N09, M05. Nah, ini sebuah kata. Nah, ini adik-adik, ini contoh program. Nah, kalau keseluruhannya ini nanti struktur ya. Nah, itu untuk kata ini yang saya lingkari merah-merah ini semuanya kalau bisa ini kalau seandainya 0 N001 ini juga termasuk kata. Nah, itu adik-adik. Nah, angka 0. Nah, kalau kata angka 0 ya adik-adik, seandainya nanti adik-adik menulis program, angka 0 bisa diabaikan kalau harganya tetap sama. Misalnya M03 bisa ditulis M3. Tanda positif bisa diabaikan tapi tanda negatif harus ada. Nah, contoh seandainya M06 kayak gitu. Ini bisa langsung ditulis M6 adik-adik. Nah, ini bisa langsung ditulis M6. Nah, terus M03 ini bisa ditulis M3, ada G1. Nah, terus N3 itu bisa M2. Nah, semuanya itu bisa ada, bisa langsung tanpa nol. Seandainya G01 langsung ditulis G1 gitu aja itu juga bisa. Nah, intinya kalau ada nol di depan itu bisa diabaikan. Nah, itu adik-adik. Nah, untuk tanda negatif harus ditulis. Tanda negatif contohnya X min 8. Ini seandainya kok X-nya negatifnya nggak ada adik tulis, ini jadinya positif dia. Jadi X seandainya di sini saya ambil contoh X min 8, kalau adik-adik tulis dengan X8 gitu aja. Nah, itu nanti hasilnya positif. Jadi untuk untuk negatif itu harus tetap ditulis. Jadi kalau memang min 8 ya ada tanda negatifnya baru angka 8. Beda lagi kalau memang itu nanti plus ya, kayak contoh X70 di sini. Nah, ini kan X70 ini berarti X positif 70 kan, X plus tandanya 70. Nah, tapi bisa diabaikan langsung X70. Itu adik-adik. Jadi kalau sekali lagi kalau memang negatif harus ditulis dan kalau positif bisa diabaikan tandanya. Nah, berikutnya adik-adik ada yang namanya nomor blok. Nah, nomor blok dimulai dengan huruf N dan diikuti 4 digit angka integer. Nah, ini bisa sebenarnya bisa 4, bisa ini kalau di sini hanya 3 ya adik-adik. Nah, ini sama aja. Nah, N nomor blok itu ini yang saya tandai dengan merah ini ya. Di dalam merah ini ada yang namanya nomor blok. Jadi N001, N002, N003, N004. Nah, itu adalah nomor blok adik-adik. Nah, sebenarnya itu urutan ya, menunjukkan urutan. Nah, itu adik-adik. Berikutnya blok atau baris. Nah, blok atau baris ini ya sebenarnya baris program adik-adik ya. Jadi baris program. Jadi satu blok itu terdiri dari nomor blok dan beberapa kata. Satu blok bisa terdiri dari 255 karakter. Nomor blok akan muncul secara otomatis yang akan dapat diubah pada mode edit. Jadi nomor blok itu ini tadi adik-adik, ini bisa dirubah pada mode edit. Nah, yang dimasuk blok itu ya baris, satu baris contoh ini. Nah, ini adalah satu blok. Nah, terus N001, M06, T1 ini nanti blok lagi. Nah, terus ada N002, M03, RPM, N002, M03. Nah, ini suatu blok lagi. Nah, terus ini intinya blok itu baris. Nah, kalau ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini semuanya blok ini. Jadi satu baris ini, satu baris lurus ini namanya blok adik-adik. Kayak contoh ini yang saya kasih tanda merah, ini namanya blok. Nah, itu dia adik-adik harus bisa mengerti nanti termasuk dari awal itu tadi struktur, terus ada yang namanya nomor blok dan lain-lain itu tadi. Nah, itu adik-adik. Berikutnya adik-adik, nah ini yang terakhir struktur program CNC. Nah,
Satu blok terdiri dari beberapa kode yang terdiri dari satu atau lebih pengoperasian mesin secara berjajar. Nah, sebuah program CNC terdiri dari beberapa baris program yang disusun sesuai dengan langkah-langkah proses pemesinan. Nomor baris digunakan untuk mengidentifikasi baris-baris program. Nama program atau file digunakan untuk mengidentifikasi program CNC. Jadi, kalau keseluruhan ini adik-adik, keseluruhan ini namanya struktur program CNC. Nah, ini semuanya jadi terdiri dari ada nomor blok dan lain-lain. Itu kalau jadi satu kesatuan itu namanya struktur program CNC adik-adik. Nah, saya kira cukup sekian adik-adik untuk proses CNC ya untuk hari ini. Oh iya adik-adik, sebenarnya gini adik-adik, sebelum adik-adik membuat program itu adik-adik harus sudah paham langkah kerja, terus cara kerja dan lain-lain itu harus paham. Karena apa? Kalau adik-adik tidak paham dengan langkah kerja mesin, terus dan lain-lain itu tadi ya, itu adik-adik kesulitan untuk menyusun programnya. Seandainya ambilnya contoh, nah bubut seandainya untuk proses bubut rata itu bagaimana langkah kerjanya. Nah, kalau adik-adik tidak paham itu, nanti pembuatan programnya juga akan kesulitan. Nah, itu cukup sekian untuk pagi ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.